Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, kembali kita berjumpa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan keadaan yang baik dan iman ini terus bertambah hingga mendapatkan kesempurnaan pada diri kita dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab kajian An-Nahsah Diniyah wal Wasaya Imaniyah karya Imam Al-Haddad sampai di dalam pembahasan tentang tulul amal, angan-angan yang tinggi, khayalannya jauh. Perkara ini disebutkan oleh Imam Haddad, berangan-angan tinggi adalah istisyar tulul baqa fid dunya. Angan-angannya tinggi itu dia merasa umurnya bakal panjang di dunia. Dia kayaknya nggak bakal mati-mati. Dia kayaknya umurnya lebih panjang daripada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Ada yang 1000 tahun, 2000 tahun. Mungkin ada yang berkhayal umurnya kadang-kadang nggak bakal mati-mati. Terdapat gambaran itu pada perbuatan mereka. Itulah yang disebutkan tentang kalimat tulul amal. Angan-angannya tinggi, khayalannya jauh. Perkara itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga banyak as-salafun as-salihin, golongan orang-orang baik, orang-orang mulia di zaman terdahulu, kita mendengarkan mereka mengucapkan kalimat man ta'ala amaluhu sa'a amaluhu. Barang siapa orang yang angan-angannya tinggi, hayalannya jauh, bakal rusak amal ibadahnya. Angannya jauh, pengen ini, nggak ada yang dilakuin kecuali itu, udah bakal rusak amalannya. Sholatnya berantakan, puasanya berantakan, bakti sama orang tua udah nggak dihiraukan, zikir udah apa lagi, nggak bakal udah dilakuin itu semuanya. Mereka orang-orang yang panjang angan-angannya ini dilarang. Kenapa? Karena mereka akan mensibukkan dirinya untuk itu semuanya. Sibuk sama dunia aja. Udah yang lainnya ditinggalin, nggak ada urusan sama yang lain. Yang ada pagi, siang, malam dunia. Mau dari mata terpejam sampai mata tertutup, semuanya dunia. Seakan-akan nggak ada alam akhirat. Seakan-akan mereka hidup bakal lama. Seakan-akan udah tempatnya di situ. Padahal disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitab ini, ad-dunya fahiya daruz zawal wal intiqal. Dunia ini tempat sementara dan untuk berpindah, bukan di sini. Jadi kalau udah pemahaman seperti ini nggak usah berlebihan. Kalau ada pemahaman yang semacam ini, udah nggak usah. Dunia tempat sementara, dunia tempat berpindah, udah jangan berharap banyak di situ. Sementara. Apa yang kita mau harapin? Itu juga kita bakal pindah. Dan yang kita harapin adalah bagaimana alam akhirat. Terus mereka orang-orang yang juga angan-angannya tinggi, dia lupa akan adanya kematian. Padahal kita diperintahkan bahwa kematian itu paling dekat pada diri umat manusia. Rasulullah bersabda, agrabul gaib yang tazir. Perkara yang paling dekat dari perkara yang gaib itu menanti maut. Maut ini menanti, nggak pakai lihat-lihat. Ini orang tunggu tua dulu, tunggu sakitnya parah baru mati, nggak ada bayi baru lahir meninggal. Ada orang sehat afiat meninggal. Maka dari itu, angan-angan yang tinggi, khayalan yang jauh jangan sampai ada pada diri kita. Ayo kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang ringan, yang kita mampu, tapi bertahap hingga istiqomah. Karena kalau kematian udah datang, udah nggak ada gunanya lagi. Kalau kematian udah ada, ya Allah, ini dunia dulu repot, ngurusin dunia, ya Allah, banyak amal ibadah yang aku tinggalkan, balikkan aku, hidupkan aku, biar aku bisa melakukan amal ibadah, nggak ada guna lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'u la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada orang-orang nih, Allah Subhanahu wa taala kasihkan kita gambaran dalam ayat Al-Qur'an ini. Sehingga nanti ketika datang kepada salah satu di antara mereka kematian, mereka berkata kepada Tuhannya, ya Allah, balikin saya ke alam dunia agar saya bisa melakukan perkara-perkara saleh yang dahulu saya tinggalkan.
Allah mengatakan, enggak, itu perkara dari lisan doang. Udah tetap lu bakal di alam akhirat, di alam barzakh sampai ntar dibangkitkan. Enggak ada gunanya tuh ucapan. Karena kita udah tinggalkan perkara-perkara yang baik. Mulai sekarang dah. Kita lakukan kebaikan-kebaikan dari perkara yang kita mampu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah sebisamu, semampumu. Tinggalin semuanya itu. Semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan berikhtiar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan kita daripada angan-angan yang jauh yang tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.